Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasraha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta ataahu al-yaqin. Baik, santri-santriku semuanya, kelas 7L, 7 Araf Putra yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan. Kaifa halukum? Bagaimana kabar antum semuanya? Ya, baik. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan untuk bisa menjalani aktivitas hari demi hari. Dan kita berharap semuanya semoga Allah segera meredakan atau menghilangkan virus COVID-19 ini, kemudian segera mempertemukan kita untuk bisa bertatap muka secara langsung, bertemu tubuh dengan tubuh di suatu majelis ilmu, di majelis yang mulia, insyaallah. Kemudian Ustadz ucapkan selamat bergabung di mata pelajaran Ustadz, di kelas Ustadz, yaitu mata pelajaran Tajwidul Al-Quran atau ilmu tentang tajwid Al-Quran. Namun sebelumnya, sebagaimana peribahasa, tak kenal maka kita ta'aruf. Kalau nggak kenal kita tuh kenalan dulu. Walaupun memang teman-teman semua, adik-adik santri semua sudah kenal dengan saya, tapi nggak apa-apa. Mumpung ini masuk di channel YouTube ya, supaya kita bisa mensiarkan ilmu kita. Baik, nama Ustadz Ismi Muhammad Ridho Al-Hikam. Antum bisa panggil Ustadz Hikam. Asal Ustadz dari Borobudur, Magelang. Insyaallah teman-teman yang mau main ke Borobudur, pemirsa semuanya mau main ke Borobudur bisa mampir ke rumah saya. Dekat banget, cuma 3 menit. Nah, kemudian insyaallah Ustadz di sini akan membersamai antum semuanya di mata pelajaran Tajwid Al-Quran kurang lebih setahun ke depan, bahkan mungkin bisa lebih, karena kita tahu ya ilmu Tajwid Al-Quran ini tidak selesai dipelajari mungkin yang setahun 2 tahun. Kita ngerti para ustadz, para syekh itu kalau belajar Al-Quran itu bertahun-tahun sampai dia bisa mendapatkan ilmu yang maksimal. Namun pada kesempatan kali ini Ustadz belum memulai pelajaran. Jadi pada kesempatan kali ini Ustadz hanya ingin menyampaikan beberapa materi, beberapa poin. Poin yang pertama tentang kontrak belajar kita. Kemudian poin yang kedua itu tentang pengenalan materi tajwid. Kemudian yang ketiga sedikit motivasi mengapa kita harus belajar Al-Quran, mengapa kita harus belajar ilmu Al-Quran, mengapa kita harus belajar ilmu tajwid. Baik, poin yang A, yang pertama yaitu tentang kontrak belajar kita. Kontrak belajar yang pertama yaitu semua santri diharapkan sudah siap 5 menit sebelum KBM online dimulai. Kemudian yang kedua, semua santri diharapkan mengisi daftar hadir yang sudah di-share, yang mengisi daftar hadir di link yang sudah di-share oleh Ustadz nanti di grup. Kemudian yang ketiga, diharapkan menyiapkan alat tulis untuk mencatat semua materi yang diberikan oleh Ustadz. Yang keempat, mengerjakan tugas sesuai tugas yang diberikan dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Itu kontrak belajar, poin A. Poin B, tentang pengenalan materi. Insya Allah di setahun ke depan atau mungkin lebih, untuk pelajaran tajwid kita akan merujuk ke kitab ini ya, Tajwid Al-Quran karangan Ustadz Hartanto Saryono LC. Di sini cukup lumayan tebal, ini membahas tentang semua ilmu tajwid ya. Namun di kesempatan kali ini atau di masa daring ini yang kurang lebih berjalan sebulan ke depan, insya Allah tidak semuanya, hanya beberapa materi yang ingin Ustadz sampaikan. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian ilmu tajwid secara umum, ya, seputar ilmu tajwid. Mungkin tentang hukum landasannya, mengapa kita harus belajar Al-Quran, manfaat kita belajar ilmu tajwid, kemudian kesalahan-kesalahan yang sudah tersebar di kalangan masyarakat namun dianggap remeh. Kemudian juga ada tentang tempo bacaan, ada bacaan yang
pelan, sedang dan juga cepat. Itu poin yang pertama. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu tentang makharijul huruf, ya, tentang makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Jadi kalau kita mungkin adik-adik semuanya pernah belajar di SD. Jadi tempat keluarnya huruf itu setidaknya pertama ada huruf yang asalnya dari tenggorokan, kemudian rongga hidung, kemudian bibir, ada juga yang dari lidah, ada juga yang di rongga yang dari tenggorokan sampai rongga mulut. Nah, beberapa itu adalah pembagian tentang makharijul huruf secara umum. Insyaallah akan kita pelajari semisal memang waktu itu memungkinkan untuk kita bisa menyelesaikan dua materi itu, nah luar biasa. Tapi kalau tidak memungkinkan, insyaallah kita akan lanjutkan di sesi offline, yaitu ketika antum sudah balik kita lanjutkan semuanya. Karena insyaallah ketika kita bertemu secara langsung di kelas itu waktunya lebih intensif, lebih produktif, kita bisa belajar maksimal. Yang terakhir, poin yang ketiga atau poin C, mengapa kita harus belajar Al-Quran? Mengapa kita harus belajar ilmu tajwid? Pertama, Al-Quran ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW, kepada umatnya. Siapa umatnya? Kita semua umat Nabi Muhammad SAW. Yang mana Al-Quran tersebut sebagai pedoman hidup kita untuk menjalankan syariat Allah dan juga Rasulnya. Maka kita sebagai umat muslim, kitab kita adalah Quran, maka kita wajib mengetahui. Kita harus bisa membacanya, kita harus paham maknanya, kita harus mengerti tentang tafsirnya, kita harus paham apa sih makna yang tersirat dalam ayat tersebut. Nah, kemudian berinteraksinya kita dengan Al-Quran itu termasuk interaksi yang luar biasa, banyak sekali keunggulannya, keutamaannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassah. Rawahu Ahmad. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga di antara manusia. Jadi Allah punya keluarga di kalangan manusia. Maka para sahabat ini penasaran bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka yang engkau maksud sebagai keluarga Allah namun di antara manusia? Maka Rasulullah SAW menjawab, Ahlul Quran, mereka yang berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, mereka yang berusaha untuk membaca Al-Quran dengan tartil, dengan bagus, berusaha untuk memperbaiki bacaannya. Hum ahlullah, mereka semua adalah keluarga Allah. Wa khassatu, dan termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih. Maka dari itu, adik-adik santri semuanya yang bacaannya masih terbata-bata, masih sulit untuk mengucapkan huruf demi huruf, masih belum lancar, jangan minder, ya, jangan malu. Di sini kita semuanya saling belajar, jadi jangan malu. Ustaz dulu juga nggak bisa membaca, tapi karena belajar kesungguhan, alhamdulillah Ustaz bisa sampai titik ini. Insya Allah semuanya teman-teman akan bisa sampai ke titik di mana bacaannya bagus semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah malu tentang kualitas bacaan kita yang masih ada. Kita berusaha terus, berusaha ikhtiar berdoa. Semisal memang bacaan kita tidak bisa menyamai kualitas bacaan Rasulullah SAW, namun kita sudah berusaha untuk mendekati kualitas dari bacaan Rasulullah SAW. Nah, sebelum Ustaz tutup, terakhir Ustaz berpesan, kalau belajar terus antum capek, istirahat boleh, tapi menyerah jangan. Oke? Syukran, jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.